Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan bercerita tentang sebuah kisah tragis yang dialami oleh seorang wanita muda di negara India pada tahun 2024. Yang mana di dalam sebuah rekaman CCTV, sang wanita terlihat secara jelas diserang oleh seorang pria yang berparas mengerikan di sebuah ruangan yang cukup sempit. Serangan yang bertubi-tubi itu membuat sang wanita jadi tak berdaya, dan ketika tidak ada orang yang menolongnya, dia pun tewas seketika. These kind of accommodations safe for women in Bengaluru. Let's not forget this incident has sent shockwaves among several. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa pria tersebut melakukan tindakan sekeji itu? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Bengaluru di negara bagian Karnataka, India, hiduplah seorang wanita bernama Kriti Kumari yang berusia 24 tahun. Kriti ini dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas, ambisius, dan mandiri. Dia telah berhasil meraih gelar Magister Administrasi Bisnis atau MBA dari salah satu kampus pascasarjana di Bengaluru. Kriti berasal dari distrik Kaimur, negara bagian Bihar. Kedua orang tuanya tinggal di sana, sedangkan dirinya tinggal di kota Bengaluru untuk menempuh pendidikan. Kriti juga memiliki seorang kakak laki-laki yang juga tinggal di Bengaluru. Identitas dari orang tua dan kakaknya ini tidak diungkapkan kepada publik. Di kota Bengaluru, Kriti menyewa sebuah kamar kos, tepatnya di sebuah kamar di lantai 3 sebuah gedung kos khusus perempuan. Di sana dia tidak tinggal dengan kakaknya karena dia ingin hidup secara mandiri dan tak mau menyusahkan sang kakak. Dia juga berani tinggal sendirian di kamar kos karena dia merasa gedung kosan tersebut cukup aman. Ada seorang penjaga keamanan di gedung tersebut dan juga untuk memasuki gedung itu harus menggunakan fingerprint. Kemudian setelah lulus kuliah, Kriti memutuskan untuk terus menetap di kota Bengaluru dan mulai mencari pekerjaan di sana. Dia harus memiliki pemasukan agar dapat bisa menopang kehidupannya. Pada bulan Januari tahun 2024, Kriti mulai bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai Business Development Associate. Keluar dari lingkungan perkuliahan dan beradaptasi di lingkungan kerja merupakan hal yang sulit untuk Kriti. Tetapi karena Kriti memiliki sifat yang ramah dan juga cerdas, dia berhasil beradaptasi dengan cepat, khususnya dengan teman-teman perempuan yang ada di kantornya. Di antara semua temannya itu, ada seorang teman yang sangat dekat dengan dirinya. Mereka memiliki banyak kesamaan, mulai dari makanan, genre film, sampai ke warna favorit. Selain itu, keduanya juga sama-sama perantau, sehingga mereka merasa senasib dan seperjuangan. Namun, sangat disayangkan, kami tidak menemukan siapa nama asli dari teman Kriti ini, karena tidak ada satupun media yang menyebutkan tentang identitasnya. Teman Kriti tersebut berasal dari negara bagian Maharashtra yang berjarak cukup jauh dari kota Bengaluru. Keduanya sama-sama merasakan keterasingan yang aneh di kota yang jauh dari rumah mereka. Akhirnya mereka pun mulai sering bersama tak hanya di tempat kerja, tetapi juga di luar kantor. Mereka akan pergi keluar bersama untuk sekedar makan ataupun berbelanja. Kedekatan mereka berdua mulai saling bergantung satu sama lain. Mereka mulai saling menceritakan kesenangan ataupun kesulitan yang sedang mereka alami. Dan saat itulah Kriti akhirnya mendengar sebuah cerita tentang kekasih dari temannya tersebut. Temannya ini memiliki seorang kekasih, yaitu seorang lelaki bernama Abhishek Gosi yang berusia 25 tahun. Abhishek berasal dari negara bagian Madhya Pradesh. Di Bengaluru, dia tinggal bersama kekasihnya tersebut. Abhishek tadinya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Namun tiba-tiba saja dia dipecat dari sana dan sudah menganggur hingga dia mengenal Kriti. Sejak menganggur itulah, perlahan-lahan masalah mulai muncul dalam hubungan percintaan Abhishek. Teman Kriti dan Abhishek sudah beberapa tahun menjalin sebuah hubungan asmara. Sebelumnya, Abhishek ini memang memiliki kepribadian yang keras dan cukup kasar, tapi dia tak pernah bersikap berlebihan kepada pacarnya. Namun setelah menganggur, Abhishek tiba-tiba saja berubah. Dia menjadi lebih sensitif, lebih mudah marah, dan mulai main tangan kepada pacarnya. Perilaku itu seketika membuat pacarnya merasa stres dan tertekan. Dia mulai kesulitan bekerja dan takut saat harus pulang ke kediamannya.
Karena merasa kasihan, Kriti pun mencoba untuk membantu temannya itu. Kriti sempat melihat luka di tubuh temannya itu dan juga bagaimana kondisinya ketika dia sedang tidak fokus dalam bekerja. Tetapi di samping itu, Kriti sendiri sempat beberapa kali bertemu dengan Abhishek. Baik ketika Abhishek menjemput pacarnya di kantor atau saat dia dan temannya itu pergi keluar bersama. Saat mereka pergi itu beberapa kali Abhishek sempat ikut bersama mereka. Saat itu Kriti bisa merasakan kalau Abhishek ini memang merupakan seseorang yang dingin dan kaku. Dengan kepribadian seperti itu, bukan tidak mungkin suatu saat Abhishek benar-benar menyakiti teman Kriti. Karena didorong perasaan khawatir dan sayang kepada sahabatnya, Kriti pun mengusulkan kepadanya untuk segera putus dari Abhishek. Kriti berusaha menguatkan hati temannya dan dia berkata kalau dia harus berani keluar dari hubungan yang tidak sehat itu sebelum hubungan tersebut benar-benar menghancurkan kehidupannya. Tak hanya itu, Kriti juga menawarkan pada sahabatnya untuk sementara waktu dia dapat tinggal di kamar kos milik Kriti. Dan untungnya setelah beberapa hari berpikir, teman Kriti pun menyetujui saran dari Kriti itu. Dia pun akhirnya putus dengan Abhishek dan langsung pindah ke kamar kos milik Kriti. Saat itu baik Kriti maupun temannya merasa sangat senang. Mereka berpikir kalau mereka telah berhasil keluar dari sebuah masalah besar yang disebabkan oleh seorang lelaki. Namun aslinya, dugaan mereka itu ternyata salah besar. Ketika itu Abhishek merasa tak bisa menerima diputuskan begitu saja. Dia terus-menerus menelpon mantan pacarnya itu supaya meminta mantannya kembali kepadanya. Namun pacarnya itu sudah teguh dengan keputusannya. Dia mengabaikan Abhishek dan bahkan memblokir nomor Abhishek supaya dia tak bisa menghubunginya. Namun sialnya, memblokir saja ternyata tidak cukup. Abhishek malah jadi sering datang ke gedung kos milik Kriti. Dia akan menunggu di depan pintu masuk utama dan memaksa masuk ke dalam saat melihat Kriti dan temannya. Untungnya upaya ini selalu digagalkan oleh penjaga keamanan gedung. Tak menyerah begitu saja, Abhishek malah mulai menghubungi nomor telepon milik Kriti. Dia menelpon Kriti dan memaki-makinya. Abhishek berpikir kalau Kriti lah yang telah menghasut kekasihnya untuk meninggalkan dirinya. Abhishek benar-benar sama sekali tak merenungkan perbuatan kasarnya kepada mantan kekasihnya itu. Dan dia malah menganggap Kriti sebagai sumber dari permasalahan mereka. Teror dari Abhishek ini tak membuat Kriti merasa gentar. Seperti halnya temannya, dia mengabaikan panggilan Abhishek dan memblokir nomor pria tersebut. Kemudian pengabaian ini ternyata malah membuat Abhishek menjadi semakin marah. Dia merasa satu-satunya jalan baginya untuk menghubungi kekasihnya telah terputus. Dan dalam keadaan marah itu, Abhishek langsung kembali mendatangi kosan Kriti. Dia masih mencoba memaksa masuk, tapi langsung dihalangi petugas keamanan. Kriti yang mendengar tentang kedatangan Abhishek itu pun langsung keluar dari kamarnya dan turun ke pintu masuk gedung. Saat melihat Kriti, Abhishek malah semakin lepas kendali. Dia terlihat sangat marah sambil terus-menerus memaki Kriti. Dia mencoba lepas dari penjaga keamanan supaya dia dapat menyerang Kriti. Melihat hal itu, penjaga keamanan pun langsung meminta Kriti untuk segera masuk kembali ke dalam gedung agar kondisi jadi kondusif. Penjaga itu juga memaksa Abhishek untuk segera pergi dari sana sebelum dia melaporkan tindakannya tersebut. Abhishek baru mendengarkan perkataan dari penjaga keamanan itu setelah dia mendapatkan ancaman kalau dirinya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dia pun meninggalkan gedung tersebut dalam kondisi marah dan juga kesal. Ancaman dari Abhishek itu seketika membuat Kriti sadar betapa berbahayanya keadaan mereka. Namun bukannya mengkhawatirkan dirinya, Kriti malah lebih mengkhawatirkan temannya. Dia pun mencarikan temannya kos yang baru dan menyuruh temannya untuk pindah ke sana supaya Abhishek tak bisa menemukan dirinya. Kriti ketika itu sama sekali tidak menyadari kalau dialah yang sebenarnya menjadi target dari Abhishek. Kemarahan Abhishek lebih banyak tertuju kepada Kriti. Abhishek membenci Kriti karena menganggap Kriti lah yang membuat kekasihnya menjadi berubah. Kemarahan yang menumpuk itu pun pada akhirnya membuat Abhishek melakukan suatu tindakan yang sangat ekstrim. Singkat cerita, pada tanggal 23 Juli tahun 2024, sekitar pukul 11 malam,
Abhishek mendatangi gedung kosan Kriti. Saat sampai di depan gedung, dia melihat kalau pos penjaga keamanan sedang kosong. Dia langsung menyelinap dengan membuka pintu gedung dan berhasil. Tanpa ragu, dia kemudian melangkah menaiki tangga. Ketika itu, Abhishek membawa sebuah plastik kuning yang berisi senjata tajam. Tekadnya sudah bulat dan dia berniat untuk membalas dendam kepada Kriti. Setelah menaiki tangga dan sampai di lantai 3, dia tidak kesulitan menemukan kamar Kriti karena sebelumnya dia sudah tahu di mana kamar Kriti. Abhishek sempat mendengar tentang letak kamar Kriti dari mantan pacarnya saat mereka masih tinggal bersama. Sesampainya di depan kamar Kriti, Abhishek langsung mengetuk pintu kamar dan menunggu pintu itu dibuka. Di sisi dinding, Kriti yang sedang tidur dan bersantai di atas kasurnya sempat bingung ketika mendengar suara ketukan pintu. Dia berpikir siapa gerangan yang datang mengunjunginya selarut itu. Awalnya, Kriti ragu untuk membuka pintu. Namun karena khawatir itu adalah salah satu penghuni kosan yang lain yang mungkin sedang membutuhkan bantuan, dia pun memutuskan untuk membukanya. Begitu pintu terbuka, betapa terkejutnya Kriti ketika dia melihat Abhishek berdiri tepat di hadapannya. Pikirannya langsung menduga kalau Abhishek pasti akan berniat jahat kepadanya, dan Kriti pun langsung mencoba untuk segera menutup pintu. Namun sangat disayangkan, dia kalah cepat dari Abhishek. Abhishek sudah terlebih dahulu menahan pintu dan berhasil masuk ke dalam kamar. Setelah masuk, Abhishek langsung mengejar Kriti. Sambil berlari, dia pun langsung mengeluarkan senjata tajamnya. Dan ketika sudah dekat, dia kemudian mengalungkan tangannya di leher Kriti. Dan saat itu juga, dia menyeret Kriti keluar dari kamar. Sambil menyeret Kriti, Abhishek juga berusaha menikam Kriti, terutama di area sekitaran leher Kriti. Dengan menggunakan kedua tangannya, Kriti mencoba untuk menghalau senjata tajam itu sambil berteriak meminta pertolongan. Salah satu tangannya berusaha untuk melepaskan tangan Abhishek dari lehernya, sementara tangan lainnya mencoba menghalau senjata tajam. Namun tetap saja, tenaga Kriti tidak sebanding dengan Abhishek. Abhishek melepaskan kalungan tangannya di leher Kriti dan dengan satu tangan dia menahan tubuh Kriti lalu memojokkannya ke arah dinding. Dalam keadaan seperti itu, Abhishek terus menusuk pisaunya ke tubuh Kriti. Sedangkan Kriti masih mencoba menghalau senjata tajam dengan menggunakan tangannya. Kriti berusaha melawan sekuat tenaganya. Dia mengerahkan tangan dan bahkan kakinya untuk mendorong tubuh Abhishek menjauh darinya. Sayangnya, perlawanannya itu masih belum cukup untuk menghentikan aksi Abhishek. Dengan kekuatan penuh, Abhishek mendorong tubuh Kriti supaya dia jatuh terduduk di lantai. Kriti yang kehilangan keseimbangan pun semakin sulit untuk menahan Abhishek. Tangannya menahan tanpa arah, sedangkan senjata tajam milik Abhishek berhasil mengenai lehernya. Abhishek menyayat leher Kriti berkali-kali. Hal itu pun seketika membuat cairan merah mengalir dari lukanya dan seluruh tubuh Kriti mulai dipenuhi rasa sakit. Kriti sudah jatuh terduduk dan kehabisan tenaga, namun Abhishek masih saja mencoba menyerangnya. Abhishek sempat menghentikan serangannya dan menatap Kriti sebentar, namun kemudian dia kembali menyerangnya. Dia mendorong tubuh Kriti sampai terlentang dan terus menggorok leher Kriti. Kriti hanya bisa menendang-nendang Abhishek sambil terus berteriak, namun perlawanan itu sama sekali tak berarti. Abhishek terus menyerang. Setelah merasa puas, barulah Abhishek berhenti. Begitu menyelesaikan tujuannya, Abhishek langsung pergi dari tempat tersebut. Dengan kaos yang terkena noda cairan merah, dia berlari meninggalkan kamar Kriti. Lalu saat Abhishek sudah meninggalkan lokasi, beberapa penghuni kosan yang lain keluar dari kamar mereka dan pergi ke lantai 3. Mereka mendengar suara teriakan Kriti dan berniat memeriksa apa yang terjadi. Ketika sampai di lantai 3, mereka menemukan Kriti terduduk di ujung lorong dengan leher dan tubuh dipenuhi luka. Melihat keadaan itu, mereka langsung merasa ngeri. Karena kebanyakan dari mereka perempuan dan mereka juga terlalu takut, mereka pun tak berani mendekati Kriti. Namun salah satu dari mereka langsung menghubungi pihak kepolisian dan juga petugas medis untuk meminta pertolongan. Selagi para penghuni mencari pertolongan, Kriti duduk sendirian di pojok lorong kamar. Lukanya masih terbuka dan cairan merah terus mengalir dari sana. Seluruh tenaganya habis dan nafasnya semakin berat. Selama beberapa detik, Kriti yang terduduk mencoba untuk tetap tegar, mencoba untuk tetap kuat dan mencoba melawan rasa sakit di tubuhnya.
Namun pada akhirnya perjuangannya pun tumbang. Dia akhirnya jatuh tergeletak di ujung lorong itu. Di dalam kesendiriannya, Kriti menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa menit kemudian, ambulan dan polisi pun sampai di lokasi kejadian. Petugas medis langsung memeriksa keadaan Kriti, dan ketika itulah mereka menyatakan kalau Kriti telah meninggal dunia. Jasad Kriti langsung diamankan untuk dibawa ke rumah sakit dan dilakukan proses otopsi. Di saat yang sama, polisi mengumpulkan bukti di lokasi kejadian. Dalam proses itu, polisi menemukan rekaman CCTV di mana kejadian tersebut terekam dari awal pelaku datang hingga pelaku pergi dari sana. Mereka pun langsung menjadikan rekaman CCTV sebagai bukti dan mencoba untuk mengidentifikasi pelaku. Lalu sementara itu polisi juga menghubungi kakak Kriti. Mereka menyampaikan apa yang terjadi dan meminta kakak Kriti untuk segera datang ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, kakak Kriti langsung melihat jasad sang adik. Betapa hancur hatinya melihat sang adik terbaring tak bernyawa. Air matanya tak henti mengalir dan dengan tangan yang bergetar, dia mengusap lembut kepala Kriti. Dengan suara yang sangat pelan, dia memanggil nama sang adik meskipun tahu Kriti tak akan pernah menjawab panggilannya. Kemudian untuk terakhir kalinya, sang kakak mencium kening sang adik berusaha untuk mengikhlaskan kepergiannya. Selagi kakak Kriti meratapi kepergian adiknya, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dengan nama Abhishek. Mereka juga menemukan kalau pelaku berasal dari negara bagian Madhya Pradesh. Dan mereka pun berpikir kalau Abhishek telah kabur ke daerah tersebut. Polisi Bengaluru pun menghubungi pihak kepolisian negara bagian Madhya Pradesh untuk meminta bantuan dan kerjasama untuk menangkap Abhishek. Selagi mencoba melacak keberadaan Abhishek, video CCTV kejadian menyebar di sosial media dan juga media massa. Orang-orang ramai membicarakan kejadian itu. Di antara hal yang diperbincangkan adalah bagaimana Abhishek bisa masuk ke dalam gedung tersebut. Gedung tersebut dijaga oleh penjaga keamanan dan butuh identifikasi fingerprint untuk membuka pintu-pintu di kamar di gedung itu. Orang-orang mempertanyakan bagaimana Abhishek bisa melalui keamanan berlapis tersebut. Terkait hal itu, polisi juga melakukan investigasi lebih lanjut. Dalam investigasi polisi, mereka menemukan kalau penjaga keamanan yang seharusnya berjaga di malam itu, ternyata dia sedang makan di kamarnya yang ada di lantai 4 bersama keluarganya yang juga tinggal di sana. Oleh sebab itulah, dia di malam tersebut tidak berada di pos jaga. Selain itu, polisi juga menemukan kalau sistem fingerprint tidak lagi berfungsi di gedung tersebut, sehingga tidak ada penghalang teknis bagi pelaku untuk masuk ke dalamnya. Akibat kelalaian ini, pemilik dan pengelola gedung dikenai tindakan hukum atas dugaan kelalaian keamanan, termasuk pelanggaran pasal terkait keselamatan untuk penghuni. Lalu singkat cerita, pada tanggal 26 Juli tahun 2024, polisi negara bagian Madhya Pradesh berhasil menangkap Abhishek. Sebelumnya, polisi Bengaluru sempat melacak sinyal handphone milik Abhishek dan menemukan lokasi keberadaannya di negara bagian Madhya Pradesh. Tak lama setelah itu, polisi Bengaluru berangkat ke negara bagian Madhya Pradesh untuk membawa Abhishek kembali ke Bengaluru dan diadili. Selama proses peradilan itu, Abhishek mengakui seluruh perbuatannya. Dia juga mengungkapkan kalau dia melakukan itu semua karena dendam kepada Kriti. Dia beralasan kalau Kriti telah menghancurkan hubungannya dengan mantan kekasihnya. Sampai saat konten ini dibuat, proses peradilan masih berjalan. Jika nantinya Abhishek dinyatakan bersalah atas pengeksekusian berencana kepada Kriti, maka dia akan terancam menerima penjara seumur hidup atau bahkan sampai kepada hukuman eksekusi. Sementara proses peradilan untuk Abhishek berlangsung, kakak Kriti membawa jasad sang adik untuk pulang ke kampung halaman mereka agar dapat dilakukan upacara pemakaman. Prosesi pemakaman itu dipenuhi kesedihan dan duka. Sebuah keluarga telah kehilangan putri mereka. Putri yang cerdas dan juga penuh dengan sikap positif, kini sudah tak ada lagi. Kriti merupakan seorang wanita yang dipenuhi rasa kasih sayang. Dia lebih mementingkan sahabatnya dibanding dirinya sendiri. Kriti mungkin sudah tak ada lagi di dunia ini, namun kasih sayang dan cintanya akan selalu dikenang dan hidup dalam hati orang-orang yang menyayanginya.
Ingatan itu akan menjadi pelita yang menerangi jiwa mereka di tengah kesedihan dan juga rasa sakit ini. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan. Semoga Kriti beristirahat dalam damai dan semoga keluarganya diberikan kekuatan serta ketabahan untuk melalui semua derita ini.